Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank secular dan bank daerah. Lanjut saham pertama langsung saja kita ke saham pertama, itu ada BJTM yang ditutup di harga 545 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang masih ada buangan tapi mulai berkurang. Langsung saja ke tekniknya. BJTM hari Senin kemarin memang sempat menyentuh 530, kemudian ditarik naik lagi. Dan gimana untuk minggu depan? Kita lihat dulu bagaimana time frame weekly-nya, perkembangannya uncat ya. Secara weekly itu bagus. Ada potensi benar membentuk swing low-nya di 530. Dengan catatan minggu depan bisa kembali tembus 550, 560. Dan ya memang neckline kuatnya itu ada di 580, 590 ya, yang harus ditembusnya. Kalau tembus ada potensi di time frame weekly-nya membentuk pola cup and handle. Jadi apa nih sentimen minggu depan yang mungkin mengerek saham-saham finance ya? Salah satunya itu ada interest rate yang kalau misalnya diturunkan oleh BI dari 6% ke mungkin 5,75 basis point ya, cukup menarik untuk saham-saham finance ya. Tapi kalau melihat para analis bilang kemungkinan besar BI tetap menahan suku bunga di 6 basis point, 6% basis point. Nah, kita lihat aja ya, kapan? Tanggal 20 November, hari Rabu nanti ada interest rate untuk sentimen dari dalam negeri. Nah itu ya, jadi masih wait and see lah. Kalau Bapak Ibu mau kumpul-kumpul ya sekarang kumpul-kumpul. Kalau memang ada Windows dressing ya bangkit nantinya juga. Dari MA 200 nya nih kebetulan di 580 ya, tembus itu ya siap-siap uptrend. Ya kalau bisa sampai nutup gap di 670 itu kan lumayan juga ya untuk BJTM. Itu aja. Lanjut BJBR yang ditutup di harga 945 terkoreksi 1,04%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya BJBR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BJBR di support harus dijaga. Masa sih dia membentuk low baru apalagi mau sentimen? Langsung saja ke teknikalnya. BJBR di support, potensi rebound gak? Peluang besar rebound ya. Risknya kecil tuh 2% aja menurut saya. Bapak Ibu pertimbangkan stop loss misalnya 945 ya jebol, 925 ya udah buang itu ya. Gak usah panjang lebar analisanya. Ini sekarang di support. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya dia koreksi 3 minggu membentuk pola 3 black crow. Mestinya ada teknik rebound ya. BJBR ada potensi teknik rebound, tapi karena semalam itu US itu turun dalam ya, kalau nggak salah Nasdaq tuh 2, berapa persen koreksinya, Dow Jones-nya 1%. Nah itu juga bisa menjadi sentimen dalam negeri di hari Senin nanti. Bisa jadi kan bursa Asia juga koreksi, tapi kemungkinan besar itu koreksi terakhirnya atau Selasa maksimal ya. Setelah itu bottom 7000 bertahan dan rebound. Mudah-mudahan skenario-nya seperti itu. Ya kita lihat aja dulu. Kalau takut beli BJBR ya lihat Senin. Kalau responnya marketnya bagus nggak turun ya baru entry. Itu aja untuk BJBR. Lanjut Agro yang ditutup terkoreksi cukup dalam 4,16% ke harga 230. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Agro ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Agro akhirnya turun jebol juga 250 ya. Nah yang seperti ini nih potensi lebih ke bawah ya. Iya, kenapa ya? Waktu itu sudah saya infokan minggu ini tuh antara dia harus naik atau kena buang, dan ternyata dibuang ya. Bapak Ibu perhatikan di hari Rabu itu dia mencoba sempat naik namun seller masih kuat dan akhirnya turun. Ya udah, itu tanda-tanda memang turun. Jadi tunggu lagi di bawah 22 ya. Pas saja deh 210. Nah 220 210 tuh menarik Agro. Dan kalau Bapak Ibu hitung ini ada potensi triple top nih. Udah confirm nggak? Harusnya iya karena ada pola dead cat bone di sini. Nih, dia membentuk low baru di bawah neckline-nya ini. Ya, itu indikasinya sinyal kuat pola dead cat bone. Kalau pola dead cat bone seperti itu, peluang besar tetap 70%-nya ke bawah dulu. Kita lihat di 220, ini triple top kan? Kita hitung dari neckline-nya ini ke topnya harusnya 220 itu. 220, 210. Ya, di situ harus rebound. Kalau ada Windows dressing, situ harus rebound lah. Double bottom bisa terjadi nanti. Seperti ini. Ya, nih. Jadi seperti itu aja untuk Agro. Wait and see, tunggu bawah. Gimana yang nyangkut? Yang nggak mau cut loss, yang sudah telanjur dalam ya, salah satu caranya Bapak Ibu kan niatnya memang ya udah nggak mau cut loss kan. Kalau di
agro ya menurut saya cukup aman lah. Kalaupun pegang nggak terlalu mengganggu psikologis lah. Mungkin nilainya Bapak Ibu lihat mengganggu psikologis, tapi secara fundamental ya cukup aman, cukup solid. Jadi ya tinggal average down. Kalau niat ya average down. Kalau nggak ada dana, saya nggak ada dana, udahlah biarin aja dulu. Ya yang penting Bapak Ibu punya, kalau bisa di bawah 300 ini udah menarik. Tinggal tunggu uptrendnya aja. Siapa tahu nanti Desember baru bangkitnya kan, atau awal bulan depan, atau tahun depan kuartal 1 Januari sampai Maret. Nah, itu kita lihat nanti ya. Untuk agro 210, 220 itu menarik kalau yang belum punya agro. Lanjut, BBYB yang ditutup di harga 326 terkoreksi 3,23% asing net sell. Kalau di broker semuanya BBYB didistribusi. Secara teknikal BBYB peluang besar sih turun ya. Walaupun ya kalau dia Senin hijau sih menarik. Cuma lihat Senin aja lah, Senin hijau menarik. Tembus 240. Tapi kalau enggak ya udahlah ya. Support kuatnya sama nih. Sama aja dengan agro 210 220. Kita lihat di situ. Potensi mantul enggak? Kalau melihat view-nya seperti ini, ya potensi mantul. Apalagi ada potensi Windows dressing kan sinyal. Nah, udahlah pasti mantul di 210. Itu aja untuk BBYB. Lanjut, Maya yang ditutup di harga 200 terkoreksi 2,91% asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Maya didistribusi. Lanjut, teknikalnya Maya juga jelek ya. Ya udah, kalau Bapak Ibu kena stop loss 3% kemarin kan, daripada di bawah 10% lebih. Nah, mantul nggak nih? Ya mudah-mudahan mantul karena dulunya itu neckline cup and handle-nya ya. Apalagi sudah di 200 nih. Nih saya gambar ulang nih. Neckline-nya ada di 200. Ya offset sedikit lah, mungkin 190 berapa nih? 196. Kita lihat area itu 196, mestinya ada yang cover ya. Mudah-mudahan untuk Maya. Jadi ya kita kasih toleransi sampai 196 lah. Kalau jebol itu ya udahlah, kalau Bapak Ibu mau stop loss saja dulu daripada di bawah makin dalam kan. Tapi seperti itu aja. Untuk Maya menarik, harusnya Maya menarik karena ini perubahan praksi harga harus dijaga, tapi bisa jadi offset sedikit baru mungkin reboundnya Selasa atau Rabu kan, bisa seperti itu. Menarik lah pokoknya. Pokoknya kalau dia jebol naik lagi udah itu menarik menurut saya untuk Maya. Naik kemana? 200. Level psikologisnya tuh 200. Kalau dia turun dulu tunggu naik ke 200 baru Bapak Ibu perhatikan. Maya. Lanjut, BBKP yang ditutup di harga 54 menguat 1,8% asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BBKP diakumulasi. BBKP aduh masih jelek ya. Belum dah. Cacing-cacing naga-naga boleh nggak nih? Ya kembali ke masing-masing. Bapak Ibu siap nggak? Kalau nggak salah BBKP itu masih merugi ya. Kinerjanya juga masih belum bagus. Tapi ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau saya sih enggak lah ya. Tapi mungkin untuk lengket di 50 sih sepertinya enggak ya. Kalau Bapak Ibu siap putus harapan misalnya nanti stop loss di 50, ya boleh-boleh aja. Atau tunggu dia tembus 60 lagi. Karena seperti ini aja Bapak Ibu logika berpikirnya. Kalau memang bandar mau narik, memang saatnya bangkit. Gak mungkin kan nariknya cuma sampai 60. Jadi kalau Bapak Ibu buy on breakout ya paling gak di bawah sampai 72, 70 itu kan lumayan 20%. Karena itu resisten kuat. Kalau dia mau uptrend ya pasti lewat 72 itu aja. Gimana caranya mau stop loss kalau gagal bertahan di atas 60? Ya misalnya stop lossnya di 56, 57 atau menyesuaikan lah. Kalau dia breakout Bapak Ibu beli, turun lagi di bawah 60, di bawah 58 atau 57 Bapak Ibu buang ya seperti itu. Tergantung ya. Dalam trading saham, investasi saham itu kan bukan masalah jual beli, tapi masalah strateginya aja. Untuk mencari profit itu kan berbeda-beda. Setiap strategi itu pasti berbeda-beda profit, tapi sama satu tujuannya profit. Ya kembali lagi ke masing-masing. Mana strategi yang Bapak Ibu nyaman megangnya, coba pakai ya. Kalau Bapak Ibu mau belajar strategi scalping, setiap hari ada peluang untuk mencari profit ya. Bapak Ibu bisa mencari profit dengan cepat, jadi nggak memakan waktu lama. Bapak Ibu bisa kerja lagi atau bisa bisnis yang lain ya. Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping di tanggal 17 November hari Minggu besok akan diadakan kelas scalping ya. Kelasnya berbayar. Kalau tertarik link tree di deskripsi. Bapak Ibu nanti diajarin bagaimana baca bid offer ya. Mau lewat komputer, lewat HP itu bisa. Jadi Bapak Ibu bisa di mana aja ya, diajarin baca bid offer, chart, dan ada beberapa indikator yang nanti Bapak Ibu bisa lihat dengan mudah. Yang penting mau belajar, kemungkinan besar untuk bisa ya. Yang penting mau belajar. Kalau tertarik bisa join dan ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu ya. Itu aja untuk BBKP. Kalau saya tunggu di atas 60.
Kalau nanti dekat-dekat Desember udah 60, nah itu menarik tuh, sinyal Windows dressing bisa terjadi ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau curi start duluan ya 50 jual, itu aja. Lanjut PNBS yang ditutup di harga 52 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya PNBS diakumulasi. Lanjut teknikalnya PNBS tunggu di atas 55 lagi aja. Minggu ini dia hampir tembus 55 tapi gagal tutup. Ya berarti masih ada seller di atas, masih dijagain kan. Ya udah tunggu aja. Minggu depan lah kita tunggu dia tembus 56, harusnya serius naik. Ya kita lihat aja PNBS. Lanjut PNLF yang ditutup di harga 444 terkoreksi 5,54%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PNLF akumulasi bagus nih, mantul nih kira-kira minggu depan. Apalagi ada sentimen mau interest rate ya. Langsung saja ketentuannya ya jebol sih. Ya 450 jebol ya pas-pasan lah, kita lihat aja nuntuk. Senin ada potensi rebound nggak? Bisa ada peluang karena dia akan menjaga harusnya trendline uptrendnya ini. Nah ini harus dijaga. Kalau memang benar nih ada pola ascending triangle, harusnya ada potensi rebound Senin Selasa. Cuman sayangnya MACD-nya sudah dead cross mengarah ke bawah dan ada bearish divergence. Harga sahamnya naik, MACD-nya turun dan sudah dead cross nih ya. Jadi gimana nih untuk PNLF? Kita lihat aja dulu Senin, melihat respon market dulu. Ya jangan takut ketinggalan. Lebih baik kita tunggu respon market baru entry. Karena juga di grup swing trader, di grup scalping itu tunggu ada momentum baru beli kadang ya. Jadi seperti itu aja untuk PNLF. Wait and see dulu, lihat Senin respon marketnya bagus gak? Kalau bagus baru entry. Itu aja untuk PNLF. Lanjut PNBN yang ditutup di harga 1890 terkoreksi 0,52%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PNBN diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. PNBN saat ini kondisinya masih bagus. Pokoknya di atas 1800 masih bagus. Tapi dia beruntun 4 hari dibantai turun ya. Kalau Bapak Ibu ada yang buy on breakout, mungkin ada yang stop loss tuh. Karena apa? Karena dia sempat tembus 2000 terus dibawa turun lumayan dalam 5% ya saat ini. Ya gimana lah, namanya market belum bagus, belum ada sentimen ya susah juga. Jadi ya yang penting seperti ini ya, nggak jebol 1800. Jebol nggak kira-kira minggu depan? Sepertinya tetap bertahan 1800 dijaga. Kita lihat minggu depan PNBN. Lanjut Penin yang ditutup di harga 1135 terkoreksi 0,43%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Penin diakumulasi. Lanjut teknikalnya Penin saat ini bagus juga ya, dia mantul dari 1100. Ini saya gambar ulang aja, pusing nanti Bapak Ibu lihat. Langsung saja teknikalnya Penin bagus, dia dari Jackson. Cuman memang supportnya saat ini berapa nih? Ya, support kuatnya itu ada di 1080 1070. Nah ini harus dijaga nih, kalau nggak bisa double top. Oh bukan 1070, ya 1060 lah. Gimana minggu depan? Kita lihat dulu respon market. Sepertinya kalau melihat time frame weekly-nya, candle-nya bagus. Kalau melihat dari time frame weekly-nya, candle-nya memang kurang bagus. Kenapa? Ekornya terlalu panjang, lebih dari body. Berarti memang kalau seperti itu tuh ya, indikasinya sellernya kuat. Tapi kalau Bapak Ibu lihat historinya, ekor panjang dari atas itu belum tentu mengkonfirmasi lanjut turun. Nah ini konfirmasinya neckline-nya ini. Supportnya 1060 jebol ya gagal. Kita lihat aja minggu depan ya untuk Penin. Saat ini lebih ke ya masih sebenarnya masih bagus. Kalau lihat time frame weekly-nya nih baru awal. Kalau dia tembus lagi 1200-nya minggu depan udah siap-siap bangkit uptrend di Desember. Catatannya kalau seperti ini kondisinya ya jangan sampai turun di bawah 1060. Jangan turun di bawah 1070 aja minggu depan. Jadi kalau ada koreksi deket-deket 1070 tuh Bapak Ibu kalau mau disclaimer bukan rekomendasi ya beli. Kalau dia jebol ya udah buang gitu ya. Kita lihat minggu depan Penin. Lanjut Cepin yang ditutup di harga 332 terkoreksi 1,7%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Cepin di distribusi. Langsung saja ke tekniknya Cepin. Waduh downtrend. Time frame weekly-nya belum bagus juga. Kalau melihat kondisi seperti ini bisa nggak ke 300? Mudah-mudahan jangan lah ya. Tapi maksimal turunannya kalau memang ada Windows dressing ya 300. Coba lihat time frame daily aja. Waduh, ini sudah beruntun turun dari 25 Oktober, 2 minggu dia udah turun. Lebih ya, lebih 2 minggu. Per 3 minggu dia turun. Masa sih nggak bangkit-bangkit? Kita lihat nanti di berapa nih kira-kira. 320. Kita lihat 320.
320 sih kalau mau nangkap pisau jatuh sih menurut saya ada potensi menarik. Kalau benar Senin dia ke 30 tuh ada potensi technical rebound. Ya cuan bungkus lah. Dapat 3% atau dapat 5%, 6% ya bungkus. Menyesuaikan lah Bapak Ibu. Ya neckline-nya ada di 350. Kita lihat minggu depan. Kalau ke 320 potensi mantul nggak? Potensi besar tetap mantul. Karena dulunya itu adalah support kuat di 2023. Itu aja untuk Cepin. Lanjut BNII. Yang ditutup di harga 218 terkoreksi 1,8%. Asignet. Buy. Kalau dibuka semuanya BNI didistribusi. Langsung saja kayaknya BNI rebound minggu depan baru menarik. Buy on breakout aja. Udah gak usah panjang lebar ya analisanya. Ini kan bisa dibilang supportnya itu ya 220 218 tuh support. Walaupun ya bilang jebol ya jebol tipis lah. Nggak masalah lah, masih batas kecuali besok turun 3%. Nah, indikasinya jelek tuh. Ya, tinggal Bapak Ibu lihat cut loss 3% dengan reward minimal ke 236 tuh dari harga sekarang berapa tuh? 18 poin berarti 6%-an. 5%. Ya udahlah harus reward seperti itu. Kita lihat ya, minggu depan tembus 220 menarik BNI. Tapi disclaimer ini saham likuiditasnya kalau nggak salah tipis. Kalau dilihat dari banda detektor itu biasa aja. Ya, time frame weekly-nya kita lihat. Mengkonfirmasi nggak? Wah, doji. Ekor ya. Hammer ya, nggak masalah. Kita lihat tembus 220 menarik minggu depan. Untuk BNI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.